Kembali bersama channel Pak Udin, Guru IPA MTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembahasan lembar kerja ketiga mengenai gerak pada manusia. Saya Nuruddin Hidayat, Guru IPA MTS. Tugas pekan lalu LK3 bab gerak ada 7 soal. Yang pertama mengenai fungsi utama tulang. Yang kedua adalah struktur tulang. Yang ketiga bentuk-bentuk tulang. Yang keempat melengkapi gambar. Yang kelima adalah proses pertumbuhan tulang. Yang keenam adalah fungsi utama sendi. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis sendi. Mari langsung kita bahas satu per satu. 1. Sebutkan 4 fungsi tulang. Tulang kita memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh kita sesuai dengan keadaan tulang kita. Yang kedua adalah tempat untuk melekatnya otot. Yang ketiga, melindungi organ-organ penting seperti tengkorak melindungi otak kita, tulang rusuk melindungi organ-organ bagian dalam kita. Keempat, sebagai alat gerak pasif. Jadi kita bisa bergerak karena ada alat gerak pasif tulang kita, dan nanti ada alat gerak yang aktif yaitu otot kita. Dan yang terakhir, di dalam tulang juga sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Yang kedua, struktur tulang. Struktur tulang yang pertama adalah tulang kompak. Ini adalah tulang kompak. Merupakan lapisan kedua pada tulang yang merupakan tekstur halus dan sangat kuat, jadi yang sangat keras Lapisan yang kedua itu adalah namanya tulang kompak. Kemudian yang kedua adalah tulang spons ini bagian dalam memiliki banyak rongga, jadi rongga-rongga yang berada di dalam. Kemudian yang ketiga adalah periosteum merupakan selubung jaringan konektif fibrobus yang mengelilingi permukaan tulang. Jadi dia yang paling luar dari tulang. Jadi lapisan pertama periosteum yang kedua baru tulang kompak. Dan yang keempat adalah sumsum tulang Ini pada bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sel-sel darah yang ada dalam tubuh kita. Yang ketiga, bentuk tulang manusia dan contohnya. Tulang-tulang pada manusia dibedakan menjadi beberapa bentuk, seperti yang pertama adalah tulang panjang atau disebut dengan tulang pipa, karena memang bentuknya yang seperti pipa atau memanjang. Contohnya adalah tulang lengan, lengan kita, lengan atas, lengan bawah, tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Kemudian yang kedua adalah tulang pipih. Bentuknya yang pipih seperti tulang rusuk, tulang dahi, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek, karena memang bentuknya pendek-pendek ada pada tulang pergelangan kaki dan tangan pergelangan. Kemudian yang terakhir adalah tulang yang tidak beraturan. Ini ada pada ruas-ruas tulang belakang. Untuk tugas keempat adalah melengkapi gambar berikut. Nah, saya ambilkan contoh yang sudah mengirimkan melalui WA. Ini punya Mbak Debitia Seliana Wibowo. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah bisa untuk melengkapi gambar. Yang kelima, proses pertumbuhan tulang.
Proses pertumbuhan tulang dikenal sebagai istilah osteogenesis atau osifikasi. Tulang rawan, nih pembentukan yang pertama adalah tulang rawan, ya, yang memiliki rongga yang berisi osteoblast. Kemudian osteoblast ini pada bagian tengah akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Ya. Jadi dari tulang rawan, kemudian di antara tulang-tulang tersebut terbentuk pembuluh darah. Ya, ini pembuluh darah untuk tahap yang ketiga itu. Ya, kemudian pembuluh darah ini akan membawa mineral sebagai kalsium, seperti kalsium, sehingga tulang akan terbentuk menjadi tulang keras. Secara singkat, proses pertumbuhannya seperti itu, dimulai dari tulang rawan. Yang keenam adalah fungsi utama sendi. Ya, kita bisa menggerakkan tulang-tulang karena ada persendian. Jadi fungsi utama sendi adalah memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya. Juga sebagai poros anggota gerak, jadi sebagai porosnya. Selain fungsi ya sendi atau persendian juga berperan dalam mempertahankan kelenturan ya kerangka tubuh. Dan yang terakhir fungsinya akan bergantung pada macam-macam sendi. Soal yang terakhir, macam-macam sendi gerak dan contohnya. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah sendi peluru, gerakannya sangat bebas ke segala arah. Contohnya adalah sendi antara tulang lengan atas dengan belikat. Juga antara tulang pinggul dan tulang paha. Yang kedua adalah sendi engsel. Ini gerakannya hanya satu arah. Ya. Nah, contohnya adalah sendi pada siku dan sendi pada lutut. Jadi gerakannya hanya satu arah. Yang ketiga adalah sendi putar. Gerakannya memutar. Ya, ini contohnya adalah sendi pada tulang tengkorak dan leher. Kita bisa menengok ke kanan dan ke kiri karena sendi putar. Yang keempat, sendi plana. Gerakannya dua arah. Ya, bisa maju mundur, bisa kanan kiri. Contohnya adalah sendi pada pangkal ibu jari. Jadi ini pangkal ibu jarinya. Dan yang terakhir adalah sendi geser, ya. Dia hanya bisa bergeraknya adalah menggeser. Contohnya adalah pada pergelangan tangan dan kaki, ya. Demikian anak-anakku ya pembahasan LK yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.